sayang Mas Gunawan sedang berada di Amerika sekarang. Pementasan jadi nggak bisa datang ke sini. Pas banget saya mau nanya soal Mas Gunawan itu. Ada casting nggak atau audisi nggak? Saya pikir untuk Gunawan Mario tidak. Mas Gunawan punya keuntungan ketika dia juga punya profesi yang mirip, menjadi penyair dan juga aktif di panggung gitu. Jadi tidak cukup sulit untuk dia itu melihat paling tidak permukaan sebagai sosok penyair dan sosok pemain teater itu sudah cukup lihai buat dia. Cuman yang mungkin lebih sulit buat dia itu adalah melihat bagaimana Wiji Tukul yang asli tentu juga sulit karena memang tidak banyak bentuk literasi, video misalnya yang dokumentasi dokumentasi yang bisa kita belum pernah ketemu juga kan dengan Wiji Tukul. Gunawan pernah mungkin sekali melihat satu sama lain gitu karena waktu itu tahun 90-an Mas Gun itu datang ke sebuah aksi di secara Pasar fisik pernah ya. Tapi tidak ada komunikasi. Wiji Tukul ada di situ. Tapi tentu saja tidak saling mengenal kan. Betul. Kemudian memang saya juga tidak serta-merta mengharuskan para aktor-aktor itu mengimitasi seorang tokoh yang asli ke dalam acting dia gitu. Saya lebih menyukai dan saya lebih memilih untuk membebaskan para aktor saya membuat interpretasi baru dari karakter tokoh tersebut. Yang diperankan. Pas sinema, saya beranggapan bahwa tafsir itu harus dilakukan oleh aktor saya, oleh saya sebagai sutradara gitu. Dan kebetulan memang anugerah terbesar saya adalah ketika keluarga itu memberikan keleluasan untuk saya menafsir, bukan mengimitating gitu. Jadi itu anugerah dan saya berterima kasih kepada berarti keluarga. Mbak Mel nggak mengalami kesulitan dong selama proses syuting film ini. Berapa lama sih total yang melibatkan? Saya cuma ikut di Pontianak doang hampir seminggu ya, 6 hari ya. Seminggu. Selama seminggu itu bagaimana? Riang gembira. Nggak, balik lagi gini, saya tipe orang yang kerja dalam apapun gitu. Yang penting buat saya adalah atmosfer kerjanya dan suasananya dan kan udah cocok atmosfernya. Nah, otomatis itu semua mempermudah. Yang penting kita bisa petik kelapa bareng-bareng ya. Makan pisang. Ternyata ada modus selalu ya di produksi film ya. Gue diumpanin pisang kayak maunya. Diumpanin pisang tiap hari. Enggak, dan again ya itu. Karena saya dari awal udah bilang sama Mas Anggi dan keluarga pada saat diajak saya bukan pemain film. Saya tidak pernah punya minat ke situ karena saya merasa tidak punya bakat di situ. Jadi risiko ya. Kebetulan mereka udah bilang iya nggak apa-apa bla bla bla. Dan cara mereka menghadapi saya juga Mas Anggi juga mendirect saya. Ya itu tadi tidak ada pemaksaan saya harus jadi orang lain. Mereka mempermudah saya dengan ini loh orang aslinya kayak begini-begini, tapi nggak usah di-copy. Yang penting kamu paham aja kira-kira. Itu sangat mempermudah banget. Gara-gara Melanie Subono sampai akhirnya Mas Anggi begitu. Ya udah yang lain bebas aja. Kalau dikasih tahu lebih nyaut lagi katanya. Tapi saya yakin sebenarnya aktor-aktor pilihan saya itu aktor-aktor yang mampu menguasai diri dan tubuhnya untuk kepentingan karakter gitu. Melanie Subono mungkin tidak akrab dengan main film, tapi saya yakin Melanie Subono akrab dengan panggung karena dia penyanyi, karena dia juga berinteraksi dengan langsung dengan penonton. Itu kontrol sebagai seorang aktor gitu tuh saya pikir modal yang cukup besar. Gitu. Kalau itu mah nggak usah diomongin. Nyatanya kan banyak penghargaan. Tanggal 19 di mana aja? Coba. Tanggal 19 akan ada beberapa kota yang bisa saya konfirmasi itu satu di Jakarta. Ada sekitar 3 layar di Jakarta. Ini udah buat publik boleh? 19 ya? Boleh. 19 untuk publik itu 3 layar di Jakarta. Kemungkinan di Plaza Senayan dan di beberapa tempat. Kemudian ada di Jogja, di Solo, kemudian ada di Semarang, Surabaya, Pontianak, dan beberapa kota lain akan menyusul. Saya mau ke Mas Bayu dulu nih. Mas Bayu, bagaimana respon keluarga sendiri? Bagaimana komentarnya Mbok Sifon, kemudian Fajar sama Fitri ketika tahu ternyata kisah Wiji Tukul ini diangkat dalam film? Ya, saya kira film ini sebenarnya menjadi pengingat ya, pengingat zaman ya. Jadi bukan hanya sebenarnya terhadap person Wiji Tukul, tapi juga terhadap situasi yang pada waktu itu digambarkan. Gitu ya. Saya kira seperti tadi Mbak Mel bilang bahwa kita tidak mungkin sebebas ini tanpa kehadiran Wiji Tukul dan kawan-kawan. Itu yang saya kira banyak orang udah lupa pada situasi itu. Kemudian ini hasil dari perjuangan Wiji Tukul ya, dan kawan-kawan. Dan kawan-kawan. Nah,
ini yang juga saya kira saya bangga ya, misalnya Mas Anggi pada waktu Mas Dukul aktif itu masih belasan, Mbak Mel Kata siapa? belasan. Belum lahir. Belum lahir malahan. Aku yang belum lahir, Mas. Tetapi mampu menghadirkan ya, ini sumbangan sejarah, Pak. Betul. Sumbangan anak muda untuk bangsa ini yang selama ini masih punya utang sejarah, penyelesaian persoalan tidak hanya uji tukul tapi juga persoalan-persoalan pelanggaran HAM masa lalu, terutama untuk kasus orang hilang. Kalau anak muda sudah berkontribusi memberikan pengingat, saya kira ini negara bangsa ini juga wajib untuk melakukan sesuatu untuk mereka yang mungkin mereka nggak akan pernah ada yang jadi presiden sekarang, yang jadi menteri sekarang tanpa perjuangan. Iya, ini kan salah satu proses yang dilalui oleh bangsa gitu kan. Bikin film ini karena juga tidak ujuk-ujuk, Mas. Ya. Dulu kita yang lengkap gini, Mas, ujuk-ujuk mak bedunduk. Dulu sebelum kita bikin film ini itu saya sama Tunggal sama EB yang juga produser film ini dulu bikin barisan pengingat. Kita bikin boro-boro bikin film, kita bikin mural di jalan, puisi dituliskan, kemudian gambar itu dituliskan di jalan tol, ya pasti ada orang iseng menghapusnya, macam-macam. Kemudian ada ide bagaimana kalau ini kita filmkan, gitu. Jadi dan ini kita diskusi terus ya. Panjang ya prosesnya ya? Iya, dengan prosesnya dan juga dengan cita-citanya. Cita-citanya memang ingin menjadi barisan pengingat. Kita selalu mengingatkan bahwa ini nggak boleh dilupakan. Ya, dan ternyata yang ingat bukan cuma Indonesia ya, tapi dunia juga ingat ya. Oke, kita break dulu, kita lanjut di segmen berikutnya. Tetap bareng saya dalam DK Show.